Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Kamisya Razanes dengan NPM 061. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait pemenuhan saya terhadap tugas akhir mikrobiologi industri dengan mereview jurnal yang berjudul Biogas and Alternative Source of Energy for Developing Economy. Di sini adalah table of content-nya yang akan saya jelaskan di selanjutnya. Lalu di sini adalah jurnal yang saya pakai untuk menjadi referensi dalam pengisian tugas akhir ini. Mungkin langsung saja saya akan menjelaskan terkait apa sih biogas itu. Jadi biogas itu sendiri adalah gas yang mudah terbakar, yang dimana dia itu dihasilkan dari proses fermentasi anaerob limbah organik oleh mikroorganisme. Nah, gas ini tuh terdiri dari komponen utama yaitu metana dan juga karbon dioksida dan juga komponen lainnya seperti nitrogen, hidrogen, oksigen dan lain sebagainya. Nah, biogas ini tuh bersifat ramah lingkungan, terbarukan dan juga dia tuh murah dan juga berkualitas tinggi sehingga biogas ini menjadi alternatif dari bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan. Lalu di sini adalah komposisi biogas secara lengkapnya. Saya dapatkan dari jurnal referensi. Di sini bisa dilihat bahwa metana dan juga karbon dioksida memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan dari komponen-komponen lainnya. Sehingga kedua komponen ini menjadi komponen utama dalam pembuatan biogas ini. Lalu di sini adalah proses produksinya. Bisa dilihat di sebelah kiri ini merupakan faktor yang mempengaruhi proses produksi, dimulai dari inokulum, temperatur, pretreatment, dan lain sebagainya. Dan di tengah ini adalah eh, tahapan dari proses produksi, diawali dari hidrolisis yang memecah karbohidrat, lipid, dan juga protein menjadi monomer-monomer lainnya, lalu acidogenesis, dilanjut dengan acetogenesis, dan yang terakhir adalah metanogenesis. Nah, di sini adalah penjelasan lebih lengkapnya. Jadi hidrolisis ini seperti yang tadi saya sebut, dia tuh memecah polimer kompleks seperti lipid, protein, dan juga karbohidrat menjadi monomer yang larut dalam air, seperti gula sederhana, asam amino, dan lain sebagainya. Reaksi ini tuh sangat penting banget karena mikroba itu tidak bisa menyerap substrat langsung dari molekul yang besar, sehingga dia tuh butuh sesuatu yang bisa memecah molekul besar ini menjadi molekul yang kecil. Nah, dia ini dilakukan oleh bakteri yang namanya itu hidrolitik dan beberapa jenis jamur. Nah, lalu dilanjut dengan asidogenesis. Asidogenesis ini mengubah monomer hasil dari hidrolisis ini menjadi produk seperti propionat, asam butirat dari fermentasi melalui jalur EMP atau ED, yang dimana dia itu dilakukan oleh bakteri asidogenik yang mampu mengubah monomer menjadi asam lemak volatil yang dimana dia tuh memiliki jumlah karbon yang sangat tinggi. Lalu dari asam lemak volatil ini diubah menjadi asetat, karbon dioksida dan juga hidrogen oleh bakteri asetogenik melalui tahapan asetogenesis. Namun ada beberapa asetogen yang bisa mengubah asam amino menjadi asetat langsung tanpa bakteri asetogenik. Nah, lalu dari outputnya yaitu asetat, karbon dioksida dan juga hidrogen di tahapan ini eh, dilanjut ke metanogenesis ini. Yang dimana metanogenesis ini menghasilkan metana dan juga karbon dioksida yang dimana kedua hal itu merupakan komponen utama dari biogas. Eh, ini tuh dibuat dari substrat asetat, hidrogen, dan juga karbon dioksida yang dimana substrat ini tuh merupakan output dari asetogenesis. Nah, dia itu dilakukan oleh mikroorganisme metanogen yang dimana dia itu merupakan domain dari archaea. Nah, metanogenesis ini memiliki dua jenis metanogen. Yang pertama adalah hidrogenotrofik yang dimana dia tuh menggunakan H2 atau dan juga karbon dioksida. Lalu yang kedua adalah metilotrofik yang dimana metilotrofik ini menggunakan metanol dan senyawa serupa. Nah, di sini adalah rumus kimianya, ini adalah yang metalotropik itu, dan ini adalah yang hidrotropik. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait substrat yang digunakan pada proses produksi biogas. Umumnya yang digunakan itu adalah dua, limbah pertanian dan juga limbah peternakan. Limbah pertanian ini contohnya tuh kayak sisa panen, jerami, limbah hutan, dan lain sebagainya. Nah, limbah pertanian ini tuh memiliki keunggulan seperti dia tuh mengandung biomasa lignoselulosa yang kaya akan karbon sehingga dia tuh cocok untuk fermentasi anaerob. Lalu untuk keunggulan lainnya dia tuh gak bersaing dengan pangan, lalu ramah lingkungan karena dia tuh dapat mengurangi limbah organik karena dia sifatnya daur ulang karena dari limbah pertanian. Lalu, produksi biogas dari limbah pertanian ini tuh, apa ya, dalam skala global terus meningkat karena ketersediaannya melimpah dan tidak musiman, karena dia tuh emang sifatnya limbah gitu. Nah, untuk limbah peternakan sendiri, dia tuh berasal dari aktivitas peternakan seperti kotoran sapi, kambing, dan lain sebagainya. Nah, dia itu merupakan substrat terbarukan dan juga dia tuh murah untuk produksi biogas. Ini juga merupakan keunggulan dari limbah peternakan. Nah, tapi kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, limbah peternakan ini tuh bisa menjadi, suatu pencemar. Dia itu bisa mencemari air, udara, dan juga tanah karena mengandung nitrogen yang tinggi, fosfor, patogen, antibiotik, dan juga logam berat dalam kotoran-kotorannya tersebut.
Nah, di sini adalah mikroorganisme yang terlibat pada, proses produksi. Jadi proses biogas ini tuh melibatkan konsorsium mikroorganisme anaerob dari 2 domain utama. 2 domain utamanya itu yaitu bakteri dan juga archaea. Jamur ini tuh adalah domain yang, apa ya, tidak utama gitu. Jadi domain bakteri itu, ada 3. Yang pertama adalah bakteri hidrolitik yang dimana dia tuh berperan di tahapan hidrolisis yang dapat memecah polimer besar menjadi monomer. Lalu bakteri bakteri asidogenik dia berperan di tahapan asidogenesis yang dimana mengubah monomer menjadi asam lemak volatil. Lalu bakteri asetogenik yang mengubah asam lemak volatil menjadi asetat, karbon dioksida dan juga hidrogen. Lalu untuk domain archaea ini tuh berperan di tahapan metanogenesis yang dimana dia tuh menghasilkan metana dari asetat, hidrogen dan juga karbon dioksida yang merupakan output dari asetogenesis. Seperti yang tadi saya jelaskan, di sini terbagi menjadi 2 jenis utama yaitu hidrogenotrofik dan juga metilotrofik. Lalu yang terakhir adalah jamur. Jamur ini tuh membantu proses hidrolisis, terutama dalam mendegradasi itu atau mengubah bahan organik kompleks menjadi monomer. Lalu ini adalah output dari hasil produksi itu sendiri, yang dimana outputnya itu ada dua. Yang pertama adalah biogas. Biogas ini tuh komponen utamanya seperti yang tadi yaitu metana, karbon dioksida, dan juga nitrogen, hidrogen, dan lain sebagainya. Nah kegunaannya itu yang pertama sebagai sumber energi alternatif untuk memasak, pemanas air, bahan bakar fosil, pengganti bahan bakar fosil, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah slurry. Slurry ini tuh adalah hasil hasil samping cair dari proses fermentasi bahan organik di dalam biodigester. Dia itu komponennya itu mengandung nutrien penting untuk tanaman seperti nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Seringkali digunakan sebagai pupuk cair organik karena fungsinya untuk meningkatkan produksi pertanian, khususnya sayuran karena ramah lingkungan dan dapat mengurangi ketergantungan tanaman pada pupuk kimia. Nah, yang terakhir di sini adalah faktor yang mempengaruhi proses produksi. Jadi di sini dapat dilihat ada, asam lemak volatil, komposisi gas, alkalinitas, dan juga pH yang bisa mempengaruhi proses produksi. Nah, Eee, untuk suhu ideal dari proses produksi ini adalah 30 sampai dengan 40%, yang di mana dia tuh membuat fermentasi ini berjalan dengan optimal. Jika suhu ini terlalu tinggi, maka prosesnya tuh akan lambat, tapi kalau misalnya terlalu panas, maka mikrobanya akan mati karena, terlalu panas. Lalu untuk pH sendiri idealnya itu 6,8 sampai dengan 7,5. Namun jika terlalu rendah atau terlalu tinggi, dia tuh, mikrobanya akan terganggu dan produksi gas akan turun. Lalu untuk asam lemak volatil ini jika terlalu banyak maka pH-nya akan turun, terus, bakal menjadi racun bagi metanogen, yang di mana jika menjadi racun bagi metanogen maka produksi metana akan terhenti. Lalu untuk alkalinitas, dia tuh menjaga kestabilan pH, tapi jika terlalu rendah maka pH mudah turun saat asam lemak volatil ini naik, maka proses ini bisa gagal karena tidak, seimbang. Lalu yang terakhir adalah, komposisi gas, ini tuh diperlukan oleh, beberapa mikroba kecil. Nah, tapi kalau misalnya ini berlebihan, dia tuh bakal menjadi racun untuk metanogen, sehingga produksi gasnya akan menurun. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan kata maupun kesalahan dalam penginputan informasi. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.